Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Afwan, saya terlambat karena terlambat pula pesawatnya. Boardingnya on time tapi di dalam pesawatnya yang nunggu lama. Sejam kali nunggunya. Sini pun terlambat. Saya belum baca bahannya. Kalaupun mau dibahas, sayang karena nggak siap dengan kamera, dengan boya dan lain-lain. Maka pada kesempatan hari ini saya tidak akan bahas Hilya Thalibi Ilmi. Tutup saja. Semoga Allah memberikan pahala kepada antum karena sudah bawa bukunya. Semoga diberikan pahala yang banyak karena telah menunggu. Saya buka tanya jawab bebas saja. Ada yang mau tanya silakan. Nggak ada, bubar kajian. Siapa? Ya. Rasulullah SAW, ini pertanyaannya, bagaimana kalau membunuh nyamuk pakai racun? Bukankah membunuh itu harus dengan cara yang baik? Rasulullah SAW mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qatlah atau fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabah. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Bila kalian hendak menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Apakah membunuh nyamuk dengan menggunakan racun? Apakah itu termasuk membunuh dengan cara yang baik? Jawabannya wallahu alam iya. Yang tidak boleh itu adalah misalnya nyamuk antum dapat terus antum preterin satu-satu, kakinya, sayapnya, itu dia matinya lama. Kasihan dia. Tapi kalau sekali tepuk atau semprot dia langsung mati, ya, maka ini tidak mengapa. Ya. Ada yang lain? Saya dengar kok. Ya. Kan antum banyak kan pertanyaan di grup belajar sunnah itu sekarang jadi berapa saya sudah nggak tahu, dipecah-pecah. Banyak pertanyaan bertumpuk-tumpuk di grup tanya jawab, tapi belum saya jawab karena nggak ada waktunya. Nah, siapa tahu antum punya pertanyaan di grup itu yang belum dijawab, tanyakanlah di sini. Nih. Bisa. Apakah kewajiban kepada ibu tiri sama dengan ibu kandung? Kewajiban untuk menghormati, iya. Kewajiban untuk menafkahi, tidak. Dia tanggung jawabnya ayah antum. Misalnya antum bekerja, ayah antum punya pendapatan sendiri, bekerja pula. Maka yang mau nafkahi ibu tiri itu adalah suaminya. Siapa suaminya? Ayah. Tetapi untuk menghormati, menyayangi, maka ini secara umum iya. Dan bisa jadi tidak manakala ibu tirinya misalnya seumuran, di mana ditakutkan ada fitnah. Kita punya ibu tiri kita seumuran dengan kita. Ya. Untuk bercipika-cipiki layaknya anak dengan ibu, tidak. Paham ya? Ada yang lain? Ya. Apakah wanita kalau sholat berjamaah di rumah atau sholat sendiri di rumah dia harus iqamat? Jawabannya tidak harus. Tapi kalau ditanya apakah dia iqamat atau tidak, ada khilaf ulama. Pertanyaan antum tadi kan apakah dia harus? Jawabannya tidak. Apakah dia iqamat? Disyariatkankah untuknya? Ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan wanita tetap iqamat karena iqamat itu adalah pertanda didirikannya sholat. Sebagian lagi mengatakan tidak ada iqamat. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak pernah dikenal seorang muadzin dari kalangan wanita. Yang ada di zaman Nabi, muadzin itu hanyalah seorang laki-laki.
Saya pribadi lebih pilih tidak ada iqamat. Tetapi bila ada yang iqamat, saya tidak mengingkari. Apa hukumnya ketika patah tulang dipasangi pen lalu meninggal, pen tersebut tidak dilepas? Bagaimana ini? Ada hadis Rasulullah SAW, mematahkan tulang di saat wafat itu seperti mematahkan tulang di waktu hidup. Melepas pennya di waktu meninggal ini seperti melepas pennya di waktu hidup. Saya katakan tidak usah dilepas. Apakah bersamaan dengan ibu mertua membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pergi dari rumahnya menuju ke masjid, mencium istrinya dan tidak berwudu kembali. Sementara di masjid tidak ada tempat wudu. Ya. Maka dari sini kita katakan istri bersentuhan dengan istri pasti tak membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan diluaskan sekalian dengan mahram. Pertanyaannya, ibu mertua mahram bukan? Mahram. Karena dia mahram maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau bukan mahram? Misalnya ibu mertuanya orang. Maka ada khilaf ulama dalam masalah ini. Saya lebih pilih pendapat yang mengatakan bersentuhan dengan wanita bisa membatalkan manakala menyentuhnya dengan syahwat. Tetapi kalau dia bersentuhannya secara tidak sengaja atau sengaja tapi tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau wanita itu disentuh dengan sengaja padahal dia bukan mahram, maka berdosa. Berdosanya tidak ada hubungannya dengan batal tidak batalnya wudu. Dua hal yang berbeda. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Aula mastumun nisa." Atau kalian hendak melamasa nisa. Apa itu lamasa? Bila dibaca lamasa artinya sentuhan. Kalau dibaca pendek lamasa, ini menunjukkan bahwa bersentuhan itu membatalkan wudu. Tetapi karena kita bacanya panjang, nanti bisa cari di Al-Maidah ayat 6. Au lamasa, la-nya panjang. Maka ini bukan cuma sekedar bersentuhan tetapi berhubungan badan. Oleh karenanya wudu tidak membatalkan, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tidak membatalkan bila bersentuhannya tidak dengan syahwat. Ibu saya punya 10 orang. Ibu saya punya 10 Ibu saya punya 10 saudara kandung, 5 cowok, 5 cewek. Nenek atau ibunya ibu saya sedang sakit. Siapakah yang paling berhak untuk merawat nenek? Karena saudara ibu saya saling menyalahkan. Ini salah pertanyaan. Siapakah yang paling berhak untuk merawat nenek? Karena saudara ibu saya saling menyalahkan. Kok menyalahkan? Kalau saling menyalahkan berarti pertanyaannya, siapakah yang harus merawat nenek? Ya. Karena saudaranya saling menyalahkan. Menyalahkan ini maksudnya sodor-sodoran, kamulah gitu kali ya. Benar nggak ini yang nanya? Siapa yang tanya? Benar nggak maksudnya gitu ya? 10 orang saudara kandung ini iri-irian. Kamu lagi lah, kamu nggak pernah jaga mama. Aku berat sudah jaganya gitu kali. Siapakah yang paling berhak? Siapakah yang paling berkewajiban untuk merawat ibunya? Jawabannya semua anaknya. Dengan kadar yang mereka masing-masing bisa. Bila ada di antara anak-anak ini yang tidak mau menjaga ibunya padahal mampu, maka mereka berdosa. Bisa digilir. Misalnya yang bekerja, saya lagi kerja nih, kamu gantiannya. Sebagai timbal baliknya, karena dia tidak sedang menjaga, maka dia biayai orang tuanya. Kalau perlu dia bayar adiknya. Bisakah kamu jaga mama dulu? Saya mau pergi kerja. Tidak mungkin ditinggal di rumahku. Sebagai timbal baliknya, kamu kuberikan uang. Buat mama untuk keperluannya dan buat kamu, karena kamu yang jaga. Yang payah adalah kalau tak seorang pun mau menjaga, tak seorang pun juga mau membiayai. Bu, kalau tidak mau jaga,
minimal membiayai. Itu pun tidak menjaganya karena faktor tidak mampu, bukan karena tidak mau. Bagaimana tips mendapatkan istri yang soleha, Ustaz? Karena di lingkungan tempat tinggal ana jarang ada wanita soleha. Mungkin adanya waria soleha. Caranya dapatkan istri yang soleha, carinya di masjid, cari di pengajian. Tanya Ustadz, aduh Ustadz itu PHP aja. Sudah tanya store biodata, nggak dapat. Iya, ya sebagian antum store biodata ke saya, tapi saya cocok-cocokan, masalahnya belum dapat akhwat yang cocok. Ada yang store biodata umurnya 19. Saya banyak stok akhwat umur 35 ke atas. Kan nggak cocok. Gitu. Masa iya harus saya memaksakan, Mbak, ubah KTP-nya jadi 19. Begitu juga akhwat ada yang store tapi mencari yang seumuran. Dapat yang seumuran, masalahnya seumurannya duda, terus nggak mau. Jadi kan susah. Jadi carinya tanya ke Ustaz. Bila tidak ada, antum bisa tanya teman-teman antum. Cari yang seorang ikhwan yang punya adik perempuan. Buat antum yang mau yang umurnya akhwat umur 40, saya ada. Bukan punya saya loh ya. Umur 36 ada, umur 38 ada. Umur 25 ada. Tapi baru dapat. Nahno. Anda juga baru dapat. Bolehkah safar atau umrah dengan orang yang akidahnya menyimpang? Sebagai apa? Sebagai teman sesama peserta umrah tidak ada masalah. Tetapi kalau dia jadi pembimbing maka tidak boleh. Kenapa? Kalau dia jadi pembimbing, antum akan ditunjukkannya dengan hal-hal yang akan menyimpang. Misalnya, saya dulu umrah pertama kali saya seumur hidup tahun 2010. Ya, pembimbingnya itu akidahnya ngawur, yang ngaco. Ya ibu-ibu, nanti kita sampai di kuburnya Nabi, kita bisa berdoa. Ya. Kita minta kepada Nabi karena Nabi itu kan orang soleh. Kita bisa minta-minta sama dia. Padahal ini keyakinan kita apa? Syirik. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Pembimbing saya waktu itu ngajak-ngajak orang untuk minta-minta ke kuburnya Nabi. Terus ngajak-ngajak ya, hal-hal yang aneh-aneh. Sampai di Jabal Rahmah, ngajak naik ke atas, terus nulis-nulis. Tahu Jabal Rahmah? Di Padang Arafah ada tinggi, kemudian ada tugunya. Di situ banyak tulisan Tini Loftono. Ya. Maka yang seperti ini jangan safar bersama orang yang akidah menyimpang, meskipun harganya murah. Ya. Mendingan yang agak mahal dikit, tapi setidak-tidaknya banyak hal yang antum bisa pelajari. Ada kajiannya. Jangan cari yang murah, tetapi yang murah ini tidak punya pembimbing sama sekali. Antum tidak ditunjukkan dengan mana ibadah yang sesuai sunnah, mana yang tidak, mana yang harusnya dilakukan, mana yang harusnya ditinggalkan. Ada seorang datang membawa kue atau makanan, tujuannya agar mendapatkan nomor saya dan memasukkan anaknya kerja di tempat saya kerja. Terus, apakah antum HRD-nya? Gini, apakah antum kalau dia dapat nomor antum pasti masuk kerja? Bila iya, maka riswah, sogok. Tetapi kalau antum tidak juga pasti masuknya, lewat antum juga nggak mesti masuk, maka ini setengah riswah, setengah hadiah, tergantung di mana dia memberikannya. Bila memberikannya di dalam kantor, maka itu riswah. Bila memberikannya di luar kantor, sekedar untuk apa namanya? Untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, maka ini tidak mengapa. Apa hukumnya mendapatkan uang beasiswa dari bank? Haram, nggak boleh diterima.
Apakah benar Rasulullah SAW tidak pernah tahiyatul masjid? Karena ada dai yang berpendapat rumah Rasulullah berada dalam masjid sehingga tidak pernah melakukannya. Itu dai jahil. Ya. Dan saya sudah tahu yang dimaksud ini. Ya. Ini dai sok tahu. Pertama, apakah Nabi rumahnya dalam masjid? Enggak, sebelahnya masjid. Tidak bisakah Nabi SAW keluar dari rumahnya lalu masuk masjid dan melakukan tahiyatul masjid? Dua, tidak ada memang kata-kata tahiyatul masjid. Sepanjang antum cari buka di buku hadis, tidak ada kata tahiyatul masjid. Kata tahiyatul masjid itu berasal dari ucapan para ulama. Ya, karena saya dengar videonya dikatakan, Anda catat ini omongan saya, catat nih ya. Gitu kan gayanya. Catat nih omongan saya, Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Anda cari di buku-buku hadis, tidak akan dapat. Ya iyalah nggak akan dapat. Kenapa nggak akan dapat? Memang lafaz tahiyatul masjid nggak ada di dalam hadis. Itu ungkapan para ulama. Seperti ungkapan i'tidal. Adanya itu rafa, bangkit dari ruku. Itu yang ada. Ucapan i'tidal itu berasal dari lisannya para ulama. Maka kita memang tidak akan pernah dapat sampai hari kiamat mau cari kata-kata tahiyatul masjid, nggak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya menyebutkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Bila kalian masuk ke dalam masjid maka jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan kalimat tahiyatul masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbah ada sahabat yang masuk tapi langsung duduk, namanya Sulaik al-Ghatafani. Nabi SAW mengatakan kepada dia di dalam khutbahnya, Nabi hentikan khutbahnya lalu menegur, Sulaik, kau sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Bangkit dulu, sholat dulu, dan perpendek sholatmu. Sholat apa ini? Tidak mungkin qabliyah. Sholat apa maksudnya? Tahiyatul masjid. Apakah iya Nabi SAW menyuruh sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya? Dan ini yang dia belum tahu. Dan saya beritahu kepada antum. Antum cari di tafsir atau di sirahnya Ibnu Katsir ketika bercerita tentang Isra Mi'raj. Nabi SAW kata Ibnu Katsir berangkat menuju Baitul Maqdis lalu menambatkan kendaraannya yaitu Buraq dan sholat tahiyatul masjid dengan lafaz tahiyatul masjid. Siapa dia? Siapa Ibnu Katsir yang berbicara ini? Ini Ustaz sok tahu. Ya. Allah. Tidak bermakna tidak disebutkan, lantas konsekuensinya Nabi tidak mengerjakan. Ya. Harusnya dia mendatangkan dalil bahwa Nabi tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Dia yang mendatangkan dalil. Karena Nabi menyuruh. Konsekuensinya seorang Nabi menyuruh adalah secara umum dia mengerjakannya. Ya. Dan rumahnya Nabi bukan dalam masjid. Karena kalau rumahnya Nabi di dalam masjid, tidak mungkin Nabi dikubur di dalamnya. Karena Nabi melarang orang menguburkan dalam masjid. Apa hukumnya umrah 2 kali dalam satu perjalanan? Maksudnya umrah 2 kali dalam satu perjalanan ini berangkat Indonesia, kemudian pergi ke misalnya melaksanakan umrah. Setelah itu umrah lagi, balik ke misalnya Tan'im atau Ji'ranah. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Tapi kalau safar dengan cara misalnya gini ya, dari Jakarta sampai ke Madinah, Madinah menuju Mekah umrah. Setelah itu balik ke Madinah, terus safar sekali lagi untuk umrah yang kedua, boleh. Karena Makkah dengan Madinah safar. Atau dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, selesai umrah, kemudian pergi ke Taif. Tetapi ke Taif melanggar perbatasan perjanjian. Kemudian safar balik ke Mekah, maka ini bisa umrah yang kedua. Tetapi kalau dari Mekah sudah di dalam Mekah selesai umrah, pergi ke Ji'ranah, yang itu cuman di daerah Mekah juga.
kemudian balik ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf atau mengerjakan umrah, maka ini tidak ada tuntunannya. Ada 11 dalil yang menunjukkan tidak adanya umrah berulang-ulang. Nah, dan ini akan saya jelaskan bila nanti antum mau umrah saja. Nah, baru antum tanya. Apakah ada tawaf wada pada umrah? Wallahu alam, ada khilaf ulama, saya tidak. Setiap kali rumah tangga saya bertengkar dengan hal yang sepele, istri saya minta pulang dan saya disuruh nikah lagi. Setiap kali bertengkar itu terus yang diulang-ulang. Dan jika saya salah, saya selalu minta maaf dengan istri. Bagaimana solusinya? Solusinya, datangi ustadz tapi sama istri antum. Coba digali-gali sebenarnya masalahnya apa. Karena kalau cuma begitu kan terulang-ulang saja. Bilang sama istrinya, gini, saya kalau mau nikah lagi bisa aja. Laki-laki boleh poligami, bahkan gak pakai izin istri. Saya masih cakep lagi. Tapi kan saya gak mau nih. Supaya kita bisa cepat selesai, ayo kita datangi ustadz. Saran saya Ustadz Abdul Rahman. Datangi ustadz, ya. Kita datangi ustadz, terus kita konsultasi. Kamu kemukakan, saya kemukakan. Di mana letak masalahnya? Supaya cepat selesai. Bagaimana cara kita tahu hadis yang lemah atau palsu? Belajar hadis. Apakah anak yang belum balik tidak boleh mengisi soft terdepan? Jadi imam saja boleh. Apalagi cuma berdiri di soft terdepan. Selama anaknya memang betul-betul bisa berdiri dengan tenang. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak umurnya 6 atau 7 tahun. Namanya Amr bin Salamah. Ditugaskan Nabi menjadi imam. 6-7 tahun belum balik. Saya katakan kalau jadi imam saja boleh, apalagi cuma jadi makmum di soft terdepan. Dengan syarat apa tadi? Anaknya betul-betul bisa berdiri dengan tenang. Bila dia tidak bisa berdiri dengan tenang, maka ayahnya dengan sadar diri hendaklah membawa dia ke ujung. Berdirilah di bagian ujung saja, supaya kalau anda main-main tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Khawatirnya dia lari, setelah dia lari terus antum isi softnya kosong, dia balik ke tempatnya, dia nggak dapatkan tempatnya lagi. Ya, akhirnya dia mengganggu orang. Bagaimana cara berwudu yang benar? Ini jadi kajian wudu nanti. Cara berwudu yang benar, pertama cuci tangan 3 kali. Setelah itu berkumur 3 kali, beristinsyak 3 kali, beristinsar 3 kali. Kemudian mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai dengan siku 3 kali, mengusap kepala 1 kali, dan mencuci kaki sampai dengan mata kaki 3 kali. Bila semuanya dibuat sekali pun boleh, tidak mengapa. Dan untuk lebih jelasnya bisa beli buku Tata Cara Wudu Nabi atau Sifat Wudu Nabi. Ada seorang dai yang terkenal mengatakan kalau tidak ikut maulid keluar dari Islam. Ini lebih bodoh lagi dari yang tadi. Maulid itu apa hukumnya? Paling banter kalau mau dibela sunnah. Apakah ada orang keluar dari Islam gara-gara meninggalkan yang sunnah? Iya, ini lebih ngawur lagi. Tinggalkan dai-dai yang seperti ini. Kalaupun mau dibela maksimal dia sunnah, bukan wajib. Kalaupun mau dibela. Belum kalau kita katakan bahwa sepanjang hidup Nabi tidak pernah Nabi mengadakan perayaan ulang tahunnya. Tidak pernah sepanjang hidup Nabi, anak-anaknya, istrinya bikin acara, misalnya bikin acara happy birthday Nabi, ada bikin misalnya black forest kurma, nggak ada. Sepeninggal Nabi pun nggak ada. Nabi wafat selesai, tidak ada seorang sahabat pun yang mengerjakannya. Coba digali. Lalu mengatakan kalau tidak maulid dan kemudian keluar dari Islam, ini orang yang jahil sekali dalam masalah akidah. Bagaimana hukumnya judi dalam permainan? Tapi hasilnya tidak nyata, hanya main-main saja. Jawabannya judi tetap. Seperti misalnya main monopoli. Anda tahu main monopoli? Yang dulu antum suka mainin. Itu kan yang ada uang-uangnya. Uangnya kan semua cuma bohong-bohongan kan? Baru ada kartu-kartunya. Kesempatan, iya maksudnya kesempatan. Satunya apa yang hijau itu?
Hah? Tahu rupanya dana umumnya. Ada rumah kecil-kecil itu. Itu kan semua judi. Saya pengen tahu, saya kasih buku terbaru saya. Alhamdulillah baru terbit. Dari sisi mana judinya? Dadu. Betul. Karena dadu itu untung-untungan. Ketika dilempar antum tidak pernah tahu. Paham? Segala permainan yang ada dadunya haram. Termasuk ular tangga. Ya. Paham ini? Saya baru terbitkan buku terbaru, judulnya Syarah Ushul Salasah. Insyaallah bila hiliyah selesai kita bahas di sini. Bila belum selesai di sini masih kelamaan, saya bahas di Istiqlal hari Sabtu malam. Nah, kemarin saya di Jakarta ke gudang sudah terbit 3.000 buku. Anak keluar dari rumah, nanti dulu, sini dulu ya. Jam berapa isyanya? 24. Oh masih lama. Bagaimana menyikapi imam yang tidak mengeraskan suaranya waktu sholat maghrib, isya atau subuh? Padahal kan harusnya keras. Apakah perlu subhanallah? Perlukah sujud sahwi? Atau tetap ikut imam saja? Ikuti saja imamnya. Karena mengeraskan suara di sholat maghrib, isya dan subuh hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana kalau seseorang sengaja meninggalkan sunnah? Sholatnya sah atau tidak? Sah. Nah sekarang, perlukah sujud sahwi? Jawabannya perlu, tetapi hukumnya sunnah. Sujud sahwi karena meninggalkan yang sunnah, sunnah. Sujud sahwi karena meninggalkan yang rukun atau yang wajib, wajib. Paham ini? Saya berikan buku bagi yang tahu. Apa hukumnya? Bila sudah lupa, harusnya kan sujud sahwi, ya atau tidak? Lah ini sujud sahwinya pun lupa. Saya pengen tahu. Harus jawabannya benar. Kalau tidak benar, harus beli itu bukunya. Pengen tahu? Ya. Dia wajib. Nah, dia lupa yang wajib ini. Dia lupa sujud sahwi, padahal dia menganggap itu sunnah. Menganggap itu wajib. Dia menganggap itu wajib. Oh, dia jawabannya bagus nih. Dia menganggap apa itu? Kalau dia anggap sunnah, ya berarti kan sujud sahwi sunnah. Kalau lupa yang sunnah kan tidak apa-apa. Kalau dia menganggap yang wajib, ya kan berarti wajib. Nah, kalau dia anggap wajib dan lupa yang wajib, terus gimana? Itu sudah pertanyaan saya. Mengulang. Nah, kalau dia sudah mengulang, berarti antum pasti nggak mengulang. Apa? Bila ada yang mengingatkan, maka hendaknya sujud sahwi. Ditambah, lupa sujud sahwi. Kalau lupa ada yang ingatkan, nambah sholat. Salah. Jawabannya, kalau dia menganggapnya sunnah, ya sudah sunnah. Kalau tidak dikerjakan, tidak mengapa. Kalau dia menganggap wajib, bagaimana? Jawabannya, kalau dia lupa dan dia ingat setelah salam, maka kerjakanlah sujud sahwi itu setelah salam. Meskipun yang harusnya sebelum salam. Kalaupun tidak dikerjakan sama sekali, ingat tapi nggak mau mengerjakannya, maka tidak mengapa. Salatnya sah. Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Tetapi meninggalkan yang wajib dikarenakan lupa, batal atau sah? Sah. Nah.
Sahkah sholat yang bila pakainya ada lambang salibnya? Misalnya apa? Arsenal. Apa yang ada salibnya? Hah? Real Madrid. Apalah itu? Ada lambang salibnya. Sahkah sholatnya? Jawabannya sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kok bisa? Sah tapi berdosa. Bu, kalau berdosa yang gak sah gitu sekalian? Jawabannya, ini kaidah. Bila ada hal-hal yang haram, baik dalam sholat maupun di luar sholat, haramnya itu haram, gak ada hubungannya sama sholat, maka bila terjadi dalam sholat, maka sholatnya sah tapi haramnya tetap. Contoh, laki-laki pakai cincin emas, hukumnya apa? Haram. Nah, dipakai dalam sholat. Bagaimana ini? Cincin emas bila untuk laki-laki haram mau dalam sholat maupun di luar sholat. Karena dia haram dalam sholat maupun di luar sholat, maka sholatnya sah. Paham? Laki-laki menggunakan kain sutra, haram. Dalam sholat atau di luar sholat atau dua-duanya? Dua-duanya. Berarti sholatnya sah, tapi dia berdosa. Paham ini? Menggunakan baju yang ada salibnya, halal atau haram? Haram. Dalam sholat maupun di luar sholat. Paham? Ada khilaf di antara para ulama kalau kasusnya bagaimana kalau bajunya baju malingan. Ya, bajunya itu hasil maling. Maling kan haram dalam sholat maupun di luar sholat, gitu kan? Nah, kalau dipakai buat sholat bagaimana? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena baju hasil malingan itu hasil aslinya baju bukan punyanya. Manakala seseorang menggunakan baju yang bukan punyanya, realitanya dia berbaju, tetapi hakikat hukumnya dia tidak berbaju. Dia telanjang. Dan apa hukumnya sholat telanjang? Tidak sah karena tidak menutup aurat. Kembalikan baju itu ya. Bukan. Anak punya orang tua di Grogot, bolehkah anak naik travel bersama istri sedangkan dalam bus travel campur baur antara laki perempuan? Ya boleh. Lantung kalau naik pesawat gimana? Cari di Traveloka. Pilihannya cuma tanggal, berapa orang, jamnya, nggak ada pilihan pramugarinya laki atau perempuan. Dalam angkot silakan, tidak masalah. Yang penting istri antum tidak berangkat sendiri. Yang tidak boleh adalah bila istrinya berangkat tanpa mahram. Bila baju atau sarung untuk sholat disedekahkan ke imam masjid bisa jadi pahala? Jawabannya bisa. Dengan niat untuk cari pahala. Apakah durian termasuk khamar karena memabukkan? Siapa bilang durian memabukkan? Ustaz, saya makan 10. Ya iyalah. Nah, jangankan durian, air putih aja kalau antum minum 10 botol bisa mabuk. Apakah air putih terus jadi memabukkan? Enggak. Madu. Madu halal atau haram? Halal. Tetapi kalau diminum 2 botol mabuk. Nah, apakah durian termasuk khamar? Tidak. Apa hukumnya? Halal. Yang tidak boleh itu adalah antum makan sendiri nggak bagi-bagi. Perusahaan mewajibkan saya ikut koperasi. Harus bagaimana saya? Harus resign? Enggak harus resign. Gajinya yang dipotong masuk koperasi, antum ambil sebatas yang duit pokoknya, simpanan pokoknya. Pengembangannya tidak boleh. Ini sama seperti antum diwajibkan oleh perusahaan ikut BPJS, diwajibkan ikut asuransi, ikut askes dan lain-lain. Maka ambil sebatas gaji yang dipotong untuk membayar, tapi jangan ambil pengembangannya, karena pengembangannya riba. Anak punya adik angkat belum baligh. Bagaimana supaya bisa jadi mahram ibu anak? Apakah bisa jika diminumkan air susu istri anak? Jawabannya tidak bisa. Karena seorang anak itu bermahram kepada dirinya dan yang sedarah dengannya.
Adapun ibu mertua bukan. Ya. Dia mahram sama suaminya tapi ibunya tidak. Begini. Ini anak bayi. Gimana tadi? Siapa yang tanya? Coba angkat tangan. Oh, jin yang angkat tangan ini. Mana dia? Gak ada? Ada orang, dia bilangnya, saya punya adik angkat, belum balik. Bagaimana supaya bisa jadi mahramnya ibunya? Jawabannya harusnya disusukan oleh ibunya. Jadilah dia anak susu. Dan antum jadi saudara susu. Tapi ini Ustaz, ibu saya kan sudah tua, tidak nyusu lagi. Bisakah tak susukan sama istri saya? Jawabannya bisa. Tapi jadi anak susunya istri antum. Dan dia jadi anak susunya antum. Bila dia anaknya ini perempuan, maka antum laki-laki jadi bapak susunya. Antum mahram. Bila anaknya laki-laki, maka dia bermahram sama mama susunya, yaitu istri antum. Kepada ibu antum, mahramkah? Jawabannya tidak. Karena istri antum dengan ibu antum gak ada hubungan darah. Dia mahramnya sama mamanya istri antum. Paham ini? Apa hukum makan makanan ulang tahun? Boleh, khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh karena ulang tahun itu tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena ini termasuk acara tasyabbuh bil kufar. Jadi bagaimana jika sudah telanjur? Jawabannya, kalau menerima kuenya, sedekahkan kepada orang miskin yang butuh makan. Jangan antum makan, tapi antum berikan kepada orang miskin. Ustaz, saya nggak ketemu orang miskin. Oke, kalau gitu nasinya kasih ayam, ayamnya kasih kucing. Paham? Nasinya kasih kemana? Ayam, supaya tidak mubadzir. Terus ayamnya kasih ke siapa? Kucing, supaya tidak mubadzir. Apa hukum maulid Nabi itu bid'ah? Iya. Apakah status memperingati maulid Nabi bid'ah? Kan sudah tanya tadi barusan. Apa sih bid'ah itu? Ada orang bilang bid'ah itu adalah semua yang gak ada di zaman Nabi. Nah, ini orang gak paham ini. Yang benar adalah semua yang gak ada di zaman Nabi dan orang menganggapnya bagian dari agama. Potongan terakhir jangan dihilangkan. Karena ada sebagian ustadz yang pro bid'ah dan lain-lain. Mereka mengatakan kalau semuanya bid'ah, semua tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Kalau begitu pesawat bid'ah. Ini nggak paham. Semua yang dianggap bagian dari agama itu jangan dihilangkan. Adakah orang menganggap pesawat sebagai bagian dari agama? Tidak. Pesawat itu cuma alat bantu. Oh, nggak ada di zaman Nabi. Soalnya Al-Quran, mushaf Al-Quran nggak ada di zaman Nabi. Berarti dia bid'ah. Dia bukan bid'ah. Bid'ah itu adalah yang tidak ada di zaman Nabi, disandarkan sebagian bagian dari agama dan tidak punya dalil. Sementara adanya mushaf Al-Quran itu ijma' sahabat, dan ijma' sahabat dalil. Nabi SAW mengatakan majtama'at ummati 'ala dhalal. Sahabatku tidak akan bersepakat konsensus dalam sebuah kesesatan. Tidak ada kesesatan bila para sahabat yang menyepakatinya secara bersama-sama. Jadi bid'ah itu apa? Gak ada di zaman Nabi, tidak punya dalil, dan apa saya tadi katakan? Orang menganggapnya bagian dari agama. Mulut Nabi apa? Bid'ah. Bagaimana kalau mengerjakan bid'ah? Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang amalannya tidak ada tuntunannya dari kami, tidak punya dalil, maka amalannya ditolak. Lalu ada orang mengatakan kalau amal yang ditolak itu dan tidak mengerjakannya, lantas dia keluar dari Islam. Makmum masbuk di rakaat 2. Makmum masbuk di rakaat 2-nya imam. Apakah kita baca iftitah? Letaknya di rakaat yang mana? Jawabannya khilaf ulama. Kalau kita menggunakan lafaz wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu, berarti
kerjakanlah iftitah itu nanti di akhir. Bila menggunakan lafaz itu dan lafaznya sahih. Berarti misalnya ini antum rakaatnya rakaat 2 imam salat subuh, maka antum bangkit sekali lagi nambah 1, nah dia tambahan satunya itu yang terakhir itu, itulah yang iftitah. Bila menggunakan lafaz faqdu. Tetapi bila menggunakan lafaz fa'atimmu, maka tunaikanlah, berarti iftitahnya ditaruh di yang pertama. Dan lafaz fa'atimmu lebih banyak riwayatnya dibandingkan lafaz faqdu. Oleh karenanya iftitahnya dikerjakan di rakaat pertama meskipun imam rakaatnya rakaat 2. Apa yang antum kerjakan di rakaat pertama, dihitungnya antum itu sesuai dengan rakaat antum, bukan dengan rakaatnya imam. Paham? Ini sudah saya tulis, antum cari di muflisafitra.com. Hukum GoFood haramkah? Tidak. Yang haram itu GoPay. Dan membeli GoFood bila cash boleh. Ustadz, katanya itu kan menggabungkan antara utang dengan sewa. Bagaimana? Sementara dilarang menggabungkan utang dengan sewa. Maka jawabannya, dilarang menggabungkan utang dengan sewa di mana gara-gara ada utang sewa jadi kurang. Gara-gara saya ngutang sama antum, terus antum gara-gara saya ngutang sama antum, saya sewakan barang sama antum jadi harganya agak murah sebagai balas jasa, itu yang riba. Tetapi dalam Gojek, ketika dia melayani pesanan GoFood, harga makanan berapapun harga ojeknya segitu. Paham ini? Kemanapun ngantarnya harga makanannya ya segitu. Maka harga makanan tidak berpengaruh kepada harga sewa ojek, harga sewa ojek tidak berpengaruh dengan harga makanan. Maka GoFood boleh. Tapi tidak boleh bayar pakai GoPay, hanya boleh pakai cash. Saya menjalin kerjasama usaha, A pemilik modal tapi tidak terlibat mengelola, B sebagai pengelola. Dari hasil usahanya untung dibagi 2, A setengah, B setengah. Bolehkah? Jawabannya boleh. Catatan, harus dibagi dengan prosentase. Tidak boleh dibagi dengan yang bukan prosentase. Misalnya membaginya dengan bulan. Semua bulan ganjil untukmu, semua bulan genap untukku. Ini terlarang. Harus dengan apa? Prosentase. Prosentase dari apa? Dari untung bersih. Menyarankan orang lain memperbanyak istighfar supaya dia dapat pahala dan ampunan. Apakah kita juga dapat pahalanya? Iya. Man dalla ala khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan atau mengajak untuk melakukan kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Apa hukumnya membunuh semut yang memakan makanan? Bunuh boleh, yang mengganggu saja. Yang tidak mengganggu jangan dibunuh. Jika berwudu ada bagian yang belum terbasuh oleh air dan sadarnya kita selesai sholat, apakah wudu dan sholatnya sah? Tidak. Sebagaimana seorang sahabat Nabi yang di bagian kakinya ada sebesar seperti uang logam, tidak terbasuh air, maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudu plus sholatnya. Kalau seandainya wudu tidak sempurna saja disuruh ulang sholatnya, apalagi kalau belum wudu. Paham? Kadang-kadang kita sudah selesai salam, lagi zikir, tiba-tiba teringat bahwa kita tadi sudah batal wudu dan kita lupa mengulang wudu. Maka sholatnya tidak sah, harus diulang dengan cara berwudu terlebih dahulu. Mertua wakaf sebidang tanah untuk didirikan masjid. Mertua bilang, dari hasil mewakafkan tanah, Allah telah membalasnya dengan balasan dunia. Misalnya kakakmu dapat pekerjaan bagus, dibalas dengan mudah dengan dapat tanah yang luasnya berlipat. Apakah ini menggugurkan keikhlasan? Apakah menggugurkan keikhlasan? Bila dia memang sedari awal mewakafkannya karena memang cari untung dunia, iya. Itu namanya beramal untuk cari dunia. Seperti ada orang mengatakan saya sedekah 1 juta supaya Allah membalasnya jadi 10 juta. Ya. Maka ini beramal karena dunia, dan beramal karena dunia termasuk riya. Termasuk syirik kecil. Bolehkah membuat polisi tidur? Sedangkan disunahkan untuk membuang
gangguan dari jalan. Ya. Polisi tidur itu dibuat gara-gara orang mengganggu di jalan ya kayaknya. Ya kan? Gara-gara ada orang ngebut makanya dibikin polisi tidur. Betul? Berarti harusnya dibuang ini polisi tidurnya atau orangnya? Hah? Jadi bolehkah buat polisi tidur? Jawabannya boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Dan jangan tinggi-tinggi. Karena kadang-kadang memudaratkan. Tujuannya kan supaya orang tidak ngebut. Tapi tidak ngebutnya bukan juga untuk bikin lancip tinggi. Ya, kasihan bannya orang. Kasihan shockbreakernya. Bagaimana hukumnya makanan yang diberikan saudara habis perayaan Maulid Nabi? Tadi sudah ya. Berikan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan fakir miskin. Bila tidak ketemu, maka ada makhluk Allah yang lain yang bisa menikmatinya supaya tidak mubazir. Bagaimana cara menyikapi orang tua ketika kita ingin mengadakan walimah, tetapi harus mengikuti adat seperti adanya selamatan, salawatan dan lain-lain? Jawabannya diskusi sama orang tua, pahamkan kepada mereka. Bu, saya pengennya nikah yang Islami aja lah, yang sederhana aja, nggak pakai acara ini dan itu. Emangnya ini kamu pikir gak Islami? Ini bukan Islami, tapi ini adat istiadat. Kalau adat dan bertentangan dengan Islam, saya nggak mau. Gitu. Waktu saya mau menikah, bapak saya, ibu saya awalnya mau mengikuti permintaan sepupu-sepupu. Sepupu bilang jangan dipisah tamu laki perempuan. Sewakan elektron. Saya bilang mendingan gak usah walimah kalau pakai begitu-begitu. Nah terus saya bilang sama mama, mak nanti gini ya, nanti kalau datang kakak-kakak sepupu-sepupu dia bilang begini ya, nanti kita gini Maya, gini ya. Sudah sepakat saya dengan orang tua, datang sepupu, maka bapak saya bilang besok tamunya laki-laki di sini, perempuan di sini, di tengahnya dikasih semacam pembatas. Ada sepupu yang bilang, nggak bisa itu paman. Itu tuh bikin orang nggak bisa pulang. Nanti suaminya cari istrinya panggil, mak, pulang. Suaminya lagi, pak, pulang. Apalagi kalau tertutup, nggak ada tirainya. Bagaimana caranya tahunya suaminya mau pulang, istrinya mau pulang? Nah, terus saya bilang, kan ada handphone. Jam hari gini masa orang udah punya handphone, tinggal telepon, ayo pulang. Yuk, selesai. Bahkan di zaman ini kan ada sebagian ikhwan yang kalau lagi walimahan dia tugasnya untuk manggilin istri suaminya, suami istrinya. Pakai apa nih? Pakai pengeras suara. Ya, Ummu Fulanah ini suaminya sudah menunggu di depan. Orang bisa pulang dengan tetap syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.